warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. akan membuat video presentasi mengenai Optimalisasi pemanfaatan barang milik negara dari gudang ke sumber pendapatan daerah. Dari mata kuliah Manajemen dan Aset Publik Daerah. dan diampu oleh Bapak Eli Afud Saifuddin MAP dari program studi administrasi publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BMN, barang milik negara. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, atau berasal dari perolehan lain yang sah. BNN dapat ditemukan secara resmi dalam peraturan pemerintahan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, definisi BMN yang biasanya tercantum dalam pasal 1. Selanjutnya, ada pengertian BMD yang akan dijelaskan oleh teman saya. Barang milik daerah atau BMD adalah pendayagunaan atau pengoptimalan penggunaan barang milik daerah yang tidak dipakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan aset agar bisa memberikan manfaat ekonomi dan tambahan pendapatan daerah tanpa mengubah status kepemilikan aset tersebut. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penyewaan, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna yang semuanya bertujuan mengoptimalkan aset untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD secara legal dan efisien. Materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bentuk pemanfaatan barang milik daerah. Yang pertama itu ada sewa. Pemanfaatan barang milik daerah dengan penyewaan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan uang sewa guna mengoptimalkan aset yang belum digunakan. Yang kedua yaitu ada pinjam pakai. Penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain tanpa mengalihkan hak milik dan biasanya tanpa ketidakseimbangan dalam rangka mendukung tugas pemerintah atau pelayanan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada kerjasama pemanfaatan. Kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak lain untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Yang keempat yaitu ada barang guna serah atau barang serah guna. Mitra pembangunan membangun atau memperbaiki barang milik daerah. Kemudian setelah jangka waktu tertentu, barang tersebut diserahkan kembali ke daerah untuk dimanfaatkan. Yang kelima yaitu ada kerjasama penyediaan infrastruktur. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak lain dalam menyediakan fasilitas infrastruktur publik dengan memanfaatkan barang milik daerah untuk kemanfaatan bersama. Yang terakhir itu ada kerjasama pemanfaatan untuk pembiayaan infrastruktur. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah ini sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan infrastruktur, di mana hasil pemanfaatan digunakan untuk mendukung biaya pembangunan tersebut. Selanjutnya itu ada dasar hukum. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dan yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya adalah tujuan optimalisasi. Tujuan optimalisasi adalah guna
Pencarian solusi terbaik tidak selalu guna mencari keuntungan yang paling tinggi, yang bisa dicapai apabila tujuan dari pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak juga selalu tentang biaya yang dapat ditekankan jika tujuan dari pengoptimalisasi adalah meminimalisasikan biaya. Dari tujuan yang telah disebutkan tadi, maka kita bisa katakan bahwa optimalisasi ini sangat penting karena optimalisasi pengelolaan barang milik negara ini atau kita sebut sebagai BMN perlu diperkuat lagi untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat maupun sebagai sumber pundi-pundi baru bagi sebuah negara. Nah, banyak kita temuin juga barang milik negara ini yang dibangun untuk event tertentu, namun setelah penggunaan dilakukan, aset-aset yang dimaksud itu tidak digunakan lagi. Artinya, kita perlu memelihara dan merawat aset yang telah kita miliki supaya bisa berkelanjutan, bermanfaat untuk negara itu sendiri. Tata cara pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa yang ada di pengguna barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada pengguna barang. Atas permohonan tersebut, pengguna barang melakukan penelitian dan mengajukan persetujuan permohonan sewa kepada pengelola barang. Lalu pengelola akan melakukan penelitian atas persetujuan sewa yang diajukan oleh pengguna barang dan meminta penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan disewa. Hasil penilaian ini akan dijadikan sebagai tarif dasar sewa yang akan diterbitkan dalam SK Bupati. Setelah SK Bupati terbit dan mempertimbangkan hasil penelitian, pengelolaan barang akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan sewa. Apabila permohonan ditolak, akan diberitahukan kepada pengguna, disertai dengan alasan. Apabila permohonan disetujui, pengelola barang akan menerbitkan surat persetujuan sewa yang disampaikan kepada pengguna barang. Setelah penyewa melakukan pembayaran, pengguna barang dan penyewa dapat membuat perjanjian sewa. Pasal cara pemanfaatan barang milik daerah berupa pinjam pakai pada pengguna barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, saluran peminjaman pakai mengajukan permohonan pinjam pakai pada pengguna barang. Lalu pengguna barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai tersebut. Sebelum mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Bupati, pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai untuk disampaikan kepada Bupati, di mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan Bupati untuk ditujui atau menolak permohonan pinjam pakai. Apabila permohonan ditolak, penolakan akan disampaikan kepada pengguna barang disertai dengan alasan. Apabila permohonan diterima, akan terbit surat persetujuan pinjam pakai yang bisa ditangani oleh Bupati. Setelah itu, pengguna barang dan pengguna pakai dapat membuat perjanjian pinjam pakai. Dokumen kelengkapan permohonan persetujuan sewa yang diajukan oleh pengguna barang kepada pengelola barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan sewa dari calon penyewa. Yang kedua, surat pernyataan dari calon penyewa. Yang ketiga, surat pernyataan kepala SKPD. Dan yang keempat, berita acara penelitian administrasi dan fisik. Dokumen yang telah disebutkan tadi merupakan lampiran permohonan sewa yang disampaikan kepada pengelola barang. Contoh format permohonan sewa dari penyewa kepada pengguna barang adalah sebagai berikut. Pada contoh ini digunakan objek sewa berupa tanah. Namun, untuk objek selain tanah, data yang ditampilkan dapat diselesaikan sesuai dengan objek yang akan disewa. Keterangan di samping merupakan petunjuk pengisian dari dokumen sewa. Berikut adalah contoh format pernyataan dari calon penyewa. Lalu surat pernyataan kepala dinas, dan surat permohonan persetujuan sewa pengguna barang kepada pengelola barang, dan terakhir adalah format penelitian administrasi dan fisik. Dokumen kelengkapan permohonan persetujuan pinjam pakai
yang diajukan oleh pengguna barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu surat permohonan pinjam pakai dari pengguna pakai. Dan yang kedua adalah surat pernyataan dari pengguna barang. Berikut adalah contoh format permohonan pinjam pakai pengguna barang pada pengelola barang. Lalu, surat pernyataan pengguna barang. Format kelengkapan yang telah ditampilkan sebelumnya dapat diunduh pada link yang tertera. Atau, Anda dapat men-scan barcode pada layar untuk langsung mengakses dokumen format pemanfaatan. Kopi bro. Sobat KN tahu, warung ini adalah salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak. Sewa terus bayarnya ke Kemenkeu jadi di biro apa namanya Mbak? Itu di Juanda. Di Juanda ya? Iya. Posternya. Kurang tahu tuh. Daripada kita bingung, mending kita langsung tanya sama ahlinya. Sewa barang milik negara kalau dalam peraturan pemerintah 27/2014 maupun di PMK 57/2016, sewa itu mempunyai definisi pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan berupa uang tunai. Tentunya calon penyewa nanti akan mengajukan permohonan kepada pengguna barang maupun kuasa pengguna barang. Dari sana kuasa pengguna barang maupun pengguna barang mengajukan kepada KPKNL, Kanwil maupun Direktorat PKNSI sesuai dengan arestasinya. Tapi kalau untuk sekarang dengan adanya aturan KMK 781, arestasi semua di KPKNL dan Direktorat PKNSI. Untuk 3 tahun ke bawah jangka waktu sewa di KPKNL, di atas itu di Direktorat PKNSI. Nanti oleh kawan-kawan di pengelola barang, saya sebutnya PKNSI maupun di KPKNL, itu akan diproses. Dalam hal ini diteliti dulu, kemudian dilakukan penilaian untuk menentukan nilai pasar wajarnya. Pembayaran sewa, tarif sewa dalam hal ini nanti akan di-store oleh penyewa, itu 2 hari sebelum perjanjian kerjasama, sehingga di store dan itu sekaligus di muka ya, dan dia itu akan masuk ke rekening kas umum negara sebagai penerima negara bukan pajak. Tentunya macam-macam, nanti kita digunakan untuk membiayai infrastruktur, digunakan untuk memenuhi kebutuhan budgeter di seluruh kementerian lembaga, bahkan untuk pelayanan dan segala macamnya. Nah, udah tahu kan? Jaga aset negara, ini punya kita. Kesimpulan yang dapat diambil dari video studi kasus tersebut yaitu mengenai seorang pemilik warung yang merupakan seorang yang menyewa aset BUMN. Aset BUMN yang disewakan adalah tanah, bangunan, atau sebagian ruangan yang statusnya sedang tidak digunakan secara optimal oleh instansi pemerintah. Penyewaan BUMN kepada pemilik warung adalah strategi untuk mengoptimalkan aset negara yang menganggur sehingga menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau disebut PNBP. Kebijakan ini memberikan dukungan nyata kepada UMKM dengan menyediakan lokasi usaha yang strategis dengan tarif sewa yang terjangkau. Sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.